Kita akan belajar hari ini berkaitan dengan IP subnetting. Sebuah network itu berdasarkan terminologi internet protokol, itu pasti memiliki subnetwork atau network ID. Network ID pada setiap subnetwork itu terkandung di dalam IP address yang digunakan oleh host ID, oleh host atau device. Itu berarti host ID pada sebuah network yang sama memiliki network ID yang sama. Subnetting berarti memecah sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Tentu menjadi subnetwork yang lebih kecil. Konsekuensinya berarti memerlukan beberapa subnetwork ID yang baru. Sekaligus juga pada subnetwork tersebut mengandung atau memuat sejumlah host ID yang terkait dengan subnetwork baru tersebut. Misalnya, Anda melihat sebuah host atau ID yaitu 192.10.100.0/24. Prefiks 24 itu menunjukkan jumlah bit yang mengindikasikan network ID dari ID ini. 8 bit sisanya menunjukkan host ID yang dimiliki oleh network ID atau network dengan ID tersebut. Artinya ada sebanyak 2⁻8 kurang 2 host ID yang dimiliki oleh subnetwork ini. Sekitar 254 host ID. Mari kita lihat ID yang lain, misalnya adalah 192.1.10.11/24. Ini adalah sebuah host ID atau IP address. Network ID-nya ditentukan oleh 24 prefiks ini, prefiks yang 24 ini, dari 32 bit yang membentuk IP address. Yaitu dengan cara untuk menentukan network ID-nya, dengan cara mengendingkan ID tersebut dengan subnet mask-nya. Sehingga menghasilkan network ID dari host ID ini, yaitu 192.1.10.0. Dari pemahaman ini, maka ketika melakukan subnetting, maka kita perlu bit untuk menentukan network atau subnet ID baru. Tentu kita harus memanfaatkan bit yang awalnya diperuntukkan untuk host ID. Misalnya kita menggunakan sejumlah n bit dari bit yang awalnya diperuntukkan bagi host ID, maka akan tercipta 2⁻n subnetwork baru. Seandainya sejumlah IP address, ya, misalnya network ID-nya 192.10.1.0/24. Diperuntukkan bagi sebuah network. Jika network tersebut dipecah untuk menciptakan beberapa subnetwork baru, maka 8 bit yang bagian host ID tersebut dapat dimanfaatkan beberapa bit untuk membentuk subnetwork ID baru. Nah, prinsip seperti ini tidak lagi mengikuti prefiks yang biasanya untuk kelas full. Ya, prefiks yang biasanya untuk kelas full itu adalah 8,
16, dan 24. Nah, Anda lihat di sini berarti mungkin saja jadinya akan menjadi 26 atau 25, cuman 1 bit dari 8 bit ini yang dimanfaatkan, atau seterusnya. Sehingga cara seperti ini dianggap classless interdomain routine. Tidak mengikuti class for seperti biasanya. Seperti ini. Suka disingkat adalah CIDR. CIDR. Jika kita memanfaatkan ya 2 bit untuk membentuk 2 pangkat 2 subnetwork baru dengan ID ada sejumlah 4. Ya. Begitu juga jika kita membutuhkan 3 bit atau memanfaatkan 3 bit, maka kita bisa membentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 subnetwork ID baru yang dapat kita manfaatkan untuk sampai maksimum 8 subnetwork. Di mana masing-masing subnetwork tersebut akan memiliki 2 pangkat 5 dikurang 2 host ID. Begitu juga ketika kita mau memanfaatkan 4 bit, akan membentuk 2 pangkat 4 subnetwork ID baru, dan tentu masing-masing subnetwork tersebut memiliki host ID sebanyak 2 pangkat 4 kurang 2, yaitu sebanyak 14 host ID. Misalnya kita ambil 2 bit saja, karena alasan hanya membutuhkan 4 subnetwork baru. Misalnya kita awalnya memiliki seblok IP address pada network kita, satu network, yaitu 192.10.1.0/24. Maka kita berencana untuk membentuk 4 subnetwork baru. Dibutuhkan 2 bit. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tepat 4. Itu artinya 24 bit pertama itu tetap, kemudian 2 bit dari 8 bit ini dimanfaatkan. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini. 2 bit ini membentuk 4 subnetwork, di mana kombinasi dari bitnya adalah 00, 01, 10, 11. Jika kita mengubahnya dalam desimal, jadinya seperti ini. Inilah subnetwork ID yang baru, dan prefiksnya bukan lagi 24, tapi 26. Yaitu jumlah ID ya yang dimanfaatkan, ya, yaitu 2 bit ditambah dengan jumlah ID yang sebelumnya mengidentifikasi network seluruhnya. Ya. Sehingga masing-masing subnet yang tercipta ini memiliki host ID dari 192.10.1.1 sampai dengan 192.10.1.62 untuk subnet baru yang pertama. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Ingat bahwa setiap subnet ya memiliki host ID sejumlah bit yang tersisakan. Kalau di sini ada 6 bit, berarti tersisakan ada tercipta atau subnet ini memiliki host ID yaitu 2 pangkat 6 kurang 2. Ya, ada sebanyak 62. Yang lain yaitu IP address yang pertama itu digunakan untuk subnetwork-nya, ya, subnetwork ID-nya, sementara yang tertinggi pada range ini yaitu misalnya pada subnetwork ini adalah angka 63, itu digunakan untuk broadcast address. Ya, dan itu
pada setiap subnet pasti akan memiliki subnetwork address dan broadcast address. Jadi ada dua address yang tidak dapat digunakan sebagai host ID. Nah, dalam ilustrasi saya sebagai ketika kita melakukan subnetting, seperti kita memecah sebuah semangka. Dalam hal ini, saya pecah menjadi 4 bagian, di mana kombinasi dari identitas atau bit yang digunakan untuk menentukan subnetwork baru adalah selain 24 bit pertama, yaitu 2 bit 00, 01, 10, dan 11. Ya. Dengan cara yang tadi, host ID pada setiap subnetwork baru berjumlah sama, yaitu 62. Ya. Padahal kebutuhan host ID pada masing-masing subnetwork seringkali atau mungkin saja berbeda-beda atau tidak sama. Kadangkala jumlahnya untuk setiap subnetwork yang akan direncanakan itu bervariasi. Misalnya seperti informasi berikut. Subnetwork 1 membutuhkan hanya 10 host ID atau direncanakan hanya menggunakan 10 device. Subnet 2 membutuhkan IP address hanya 20 IP address. Subnet 3 hanya 5. Subnet 4 hanya membutuhkan 40. Artinya ya, tidak selalu sama dan bervariasi. Ya, variasinya cukup jauh. Ya, kalau tadi dengan 2 bit ya, itu akan memiliki 2 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 62 host ID dari masing-masing subnet. Tentu jika kita menetapkan sebuah subnet pada subnetwork yang hanya membutuhkan 5 IP address, tentu jumlah ini sangat terlalu banyak yang bakal tidak akan digunakan. Oleh karena itu, maka subnetting dapat dilakukan dengan prefix yang variabel untuk setiap subnetworknya. Nah, cara seperti inilah yang kita menyebutnya subnet masknya atau prefixnya itu memiliki panjang yang variabel. Yang sering disingkat variabel length subnet mask ini sering disingkat menjadi FLSM. Ya. Nah, mari kita lihat dari informasi kebutuhan ID per subnetwork tadi dibentuk subnetwork sesuai kebutuhan host. Dan kita untuk memudahkan kita, mari kita urutkan berdasarkan ya jumlah kebutuhan host ID mulai dari yang terbesar seperti ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa untuk subnetwork 1 dengan jumlah kebutuhan host ID adalah 40, kemungkinan besar dapat dialokasikan subnetwork yang /26 yang pertama ya dengan subnet mask 192 dengan subnet ID 192.10.1.0/24 di mana subnet masknya kalau dalam bentuk desimal adalah 255.255.255.192. Kenapa yang ini? Oleh karena jika kita memanfaatkan untuk network ID sampai /27, itu berarti menyisakan 5 bit untuk host ID. Itu berarti host ID yang terbentuk 2 × 5 = 32, yaitu hanya 30. Berarti tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan subnetwork 1. Oleh karena itu kita alokasikan yang berjumlah 62. Berikutnya adalah subnetwork 2. Kebutuhannya hanya 20.
Begitu juga subnet 3 hanya 10 dan subnet 4 hanya 5. Karena itu ya kita mengalokasikan yang lain, tapi tentu tidak semuanya, namun kita perlu memecahnya lagi kembali, yaitu dengan memanfaatkan subnetwork dari 4 ini. Mungkin bagian yang kedua, yaitu yang kombinasi 01, di mana subnet ID-nya adalah ini. Ya, jadi kita menggunakan ini, kemudian dipecah 2, sehingga artinya dari tadi ini subnet yang sebelumnya ditambahkan 1 bit lagi untuk subnetwork ID yang baru. 1 bit ini membentuk 2 subnetwork, di mana masing-masing subnetwork ini memiliki 2⁵ kurang 2 host ID, sebanyak 30 host. Berarti kebutuhan untuk subnetwork yang kedua ini tercukupi. Meskipun lebih, tetapi tercukupi. Nah, kombinasi ini membentuk 2 subnetwork baru, masing-masing dengan desimal. Subnet ID-nya adalah seperti ini. Dan subnet mask-nya yang /27 seperti yang ini. Sehingga untuk subnet kedua dapat dialokasikan blok IP dari salah satu subnet ini. Misalnya kita anggap kita alokasi ini. Ya, sehingga masih menyisakan 1 subnet yang barusan dibentuk, ya. Dan itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan subnetwork yang ketiga atau yang keempat. Nah, subnetwork ketiga membutuhkan 10 host ID. 10 host ID itu berarti cukup menggunakan 4 bit terakhir untuk menentukan host ID-nya. Karena 4 bit terakhir itu bisa membentuk 2⁴ kurang 2, yaitu sekitar 14 host ID. Cukup bagi subnetwork yang ketiga. Artinya, yang tadi belum dialokasi bisa dipecah lagi menjadi 2 seperti ini. Ya, yang tadinya adalah ini. Kemudian ditambahkan 1 bit ini untuk dibuat menjadi bit untuk subnetwork ID yang baru, di mana kombinasinya adalah yaitu 0110 dan 0111. Dalam desimalnya ini, ya, di mana subnet mask-nya adalah /28 atau dalam desimalnya adalah 255.255.240. Jadi, subnetwork ketiga yang membutuhkan hanya 10 host ID dapat dialokasikan blok IP dengan network ID seperti ini. Yang sudah dialokasikan baru ini, berarti masih menyisakan 1 blok lagi dari /28 ini. Nah, kita perkirakan itu dapat dimanfaatkan oleh subnetwork keempat yang hanya membutuhkan 5 host. Namun 5 host ID itu cukup kecil. Jika dialokasikan 14 host ID tentu mubazir. Karena itu jika memungkinkan atau jika diperlukan dipecah lagi. Ya. Dipecah lagi subnet yang ini sehingga menjadi 2 subnet baru lagi yang ini. Jadi indikasi dari subnet ID-nya ditentukan oleh 29 bit yang pertama. Ya, dan inilah kombinasinya.
Dalam desimal adalah 192.10.1.12. Ya, dan prefiksnya 29 atau dengan dalam desimal subnet masknya adalah 255, 255, 255, 248. Jadi ini dapat dialokasikan ya untuk subnetwork keempat. Namun masih menyisakan satu blok IP dari slash 29. Masih disisakan. Nah, dari cara subnetting yang FLSM ini, maka pemanfaatan IP address jauh lebih efisien dibanding dengan pemanfaatannya yang dilakukan secara fix tadi. 2 blok IP address diasosiasikan untuk 4 subnetwork dan masih ada 2 blok IP address yang masih tersedia atau available. Bandingkan dengan cara yang pertama tadi, di mana alokasi dilakukan dengan prefiks yang tetap, yaitu 2 bit saja. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana pemanfaatan atau subnetting dilakukan dengan cara variabel length subnet mask. Dan ada 2 blok IP yang masih tersisa. Ya, yang sama sekali belum digunakan. Jadi Anda perhatikan, yang digunakan yang mana? Ini sepenuhnya dan ini sepenuhnya dengan prefiks yang bervariasi. Nah, kita bisa mencontohkan dengan cara apa? Ada contoh lain, misalnya jumlah subnetnya lebih besar dari 4. Contoh seperti ini yaitu sebanyak 8. Dengan variasi subnet kebutuhan subnet host ID-nya adalah seperti ini. Nah, seperti prinsip tadi, kita memulai dari subnet mengalokasi IP address dengan kepada subnetwork yang membutuhkan host ID yang terbesar. Jika kita melihat ada 2 yang terbesar, dan itu dapat dicukupi dengan host ID atau bit yang 6. Maaf. 7. Ya. Jadi, 7 bit sisanya yang terakhir untuk mengindikasikan host ID, itu dapat menciptakan 2 × 7 kurang 2, itu sebanyak 126. Ya, jadi kedua ini bisa tercukupi. Kalau yang lain pasti berlebih. Sehingga kalau 7 berarti bisa kita menggunakan untuk indikasi subnetwork baru dengan 2 bit sebelumnya yang akan membentuk 4 subnetwork baru. Jadi kita bisa membentuk 4 subnetwork baru, bukan lagi prefiksnya /23, tapi /25. Ini ilustrasinya. Ya, ada 4. Nah, blok IP address yang diperuntukkan untuk kedua subnet itu, ya, bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Anda melihat bagaimana memecahnya menjadi 4 subnet menggunakan 2 bit, dan ini Anda melihat. Perhatikan yang 25 itu adalah satu dari yang bit octet ketiga, satu dari bit awal ya yang MSB dari octet keempat. Sehingga kombinasinya seperti ini. Dan desimalnya ya. Prefiksnya 25 bukan lagi 23. Atau dalam desimal kita menuliskannya 255.255.255.128. Ya. Sehingga 2 subnet yang pertama di mana membutuhkan 200 host ID maupun 100 host dialokasi blok IP dari keempat ini. Dari 2 ya, dari 4 subnetwork yang terbentuk.
Misalnya kita ambil, kita alokasikan. Berarti masih menyisakan 2 blok IP yang masing-masing jumlah host address-nya adalah 126. Ya. Nah, subnet ketiga perlu 57 host ID dan subnet keempat memerlukan 30 host ID. Tampaknya ini bisa dicakup atau dipenuhi dengan mengambil 1 bit lagi dari blok IP yang belum dialokasi di sini. Ya. Sehingga membentuk 2 subnetwork baru dengan ID dalam desimal seperti ini, yaitu kombinasi. Nah, Anda perhatikan, kita mengambil tadi yang ini. Ya. Jadi 1 bit yang tambahan, yaitu kombinasinya 0 dan 1, di mana desimalnya seperti ini. Dan prefiksnya bukan lagi 25, tapi 26. Ya. 26 dalam desimal 255, 255, 255, 255.192. Subnet 3 dan subnet 4 dapat dialokasi dari ya. Jadi 1 blok tadi tidak diperuntukkan hanya untuk 1 subnet, tapi diperuntukkan untuk 2 subnet. Masih menyisakan 1 blok IP lagi yang jumlah host ID-nya 126. Nah, mari kita pikirkan. Masih ada kebutuhan lain, yaitu subnet ke 5, dan 6, dan 7. Masing-masing memerlukan 25 host ID, 20 host ID, dan 15 host ID. Ingat, kita masih memiliki 1 blok IP. Ya. Karena itu, karena kebutuhannya untuk 4 atau 3 subnet, maka diperlukan setidak-tidaknya 4 subnetwork baru. Nah, 4 subnet baru berarti mengambil 2 bit yang masih sisa dari blok IP ini. Ya. Sehingga membentuk seperti ini. Ya, ini blok IP yang sebelumnya dan mengambil 2 bit sisa selanjutnya dengan kombinasi seperti ini. Dan host ID-nya diindikasi dengan 5 bit berikutnya. Jadi /27 dan host ID-nya 5 bit lagi. Yang bisa membentuk 2⁵ dikurang 2 host ID. Atau sebanyak 30 host. Ya, sebanyak 30 host. Nah, Anda lihat /nya 27 ya, atau prefiksnya 27 bukan lagi 25 ya. Dan inilah subnet emasnya dalam desimal. Sehingga kebutuhan untuk subnet 5, 6, 7 itu terpenuhi dengan 3 blok pertama ini. Ya, 3 saja. Dan masih menyisakan blok IP address 1 blok lagi dengan /27. Artinya /27 berarti host ID yang masih terkandung di dalam blok IP itu adalah sekitar 30 host ID lagi. Kemudian kita ingat, subnet yang ke-8 membutuhkan hanya 10 host ID. Yang masih tersedia available 30 host ID. Dan saya pikir kita perlu memecahnya. Ya, di mana akan membentuk 2 subnetwork baru daripada mengalokasikan yang 30 tadi ke seluruhnya ke subnet 8. Nah, sama dengan tadi. Kita memanfaatkan bit berikutnya di mana kombinasinya ini dan ada 4 bit sisa yang diperuntukkan untuk mengindikasikan host ID. Itu menunjukkan berarti ada sebanyak 15 host ID per masing-masing. Ya. Nah, sementara kebutuhannya adalah 10 host ID. Maka subnet 8
dapat ya dialokasi dengan blok IP ini /28, prefiksnya 28, dalam desimal seperti ini. Namun, masih menyisakan satu blok IP address yang bisa jadi ini digunakan untuk reserve. Suatu saat mungkin diperlukan untuk hal atau untuk subnet work yang baru. Nah, ini kira-kira ilustrasinya. Anda lihat di sini masih menyisakan satu blok IP address yang berjumlah 15. Apakah ada kemungkinan ini dipecah lagi? Bisa. Ya, dipecah sampai mengambil 2 bit terakhir, yaitu sampai /30. Di mana masing-masing subnetwork itu yang terbentuk itu ada 4. Masing-masing subnetwork menyisakan 2 pangkat 2 kurang 2 IP address.